Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti ibadah Kapel Akademik STT Baptis Indonesia pada Rabu tanggal 22 November 2023. Sebelum kita memulai ibadah kapel kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kapel tanggal 24 November 2023, WL Saudari Marisa, singer Saudara Obed dan Saudari Cerlang, musik Saudara Yotam, Ferdi, Naufal, dan Nando. Kemudian multimedia dilayani oleh Saudara Stephen. Petugas doa pagi Jumat tanggal 24 November 2023, WL Hendrjeta Aulele, firman Tuhan Gen Matthew, tema dengan Tuhan sumber kekuatanku, musik Saudari Esther. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara dapat mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Dr. Eko Wahyu Suryaningsi MTH. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji,
Suryaningsih dipersilahkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kesempatan yang indah Tuhan izinkan buat kami saat ini. Kami boleh memuji Engkau dan di tengah-tengah aktivitas kami di akhir semester ini kami juga boleh mengkhususkan untuk kami merenungkan firman-Mu dan kami terlibat di dalam doa bersama. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir secara onsite di kampus STT Baptis Indonesia di Kapel pada saat ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti secara Zoom. Ya, selamat pagi dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua membuka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu peringatan bagi kita semua pada saat ini, dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita melihat kisah bagaimana Nehemia membangun tembok bersama-sama dengan bangsa Israel yang ada pada waktu itu, dia menghadapi banyak tantangan, dia menyelesaikan tugasnya. Tantangan-tantangan yang dihadapi tidak hanya berbicara tentang tantangan secara fisik, tetapi juga berbagai trik-trik yang dilakukan. Kalau kita membaca dan merenungkan di dalam kitab Nehemia, secara khusus kita akan melihat bagaimana Nehemia menghadapi tantangan di dalam Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai 19. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, ada orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok. Nehemia harus melakukan sungguh-sungguh satu tugas yang dipercayakan kepadanya. Tujuannya adalah bagaimana tembok itu dibangun sampai selesai. Tetapi ada banyak yang dilakukan bahkan dengan berbagai trik, termasuk di dalamnya ada kompromi yang ditawarkan supaya itu terjadi. Tetapi juga Nehemia ditawarkan dengan berbagai cara. Bahkan kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai 19, Nehemia juga diperhadapkan adanya nabi yang disuap, gitu ya. Nabi yang disuap, di mana nabi ini berkata memberikan nubuatan yang palsu demi mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan Nehemia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah itu bersifat pribadi atau bersifat organisasi atau bersifat kegerejaan, Tuhan percayakan kepada kita untuk menyelesaikannya sampai akhir, melakukan tugas dengan sempurna dengan apa yang menjadi sasaran kehidupan kita. Itu sebabnya pada ayat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kadang-kadang kita merasa saya sudah dipercaya, saya mau melakukan ini, saya bisa, saya melakukan. Tetapi saudara, kita butuh yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita merasa bahwa kita sanggup, kita bisa melakukannya, ada banyak intrik-intrik, ada banyak trik-trik yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya supaya Tuhan pakai kita menjadi alatnya yang luar biasa. Hari ini saudara, dalam kesempatan ibadah kapel pada saat ini, saya mengajak saudara-saudara mungkin yang mengikuti melalui Zoom maupun yang ada di sini, kita akan berdoa bersama-sama. Ada banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Ada banyak tugas-tugas yang harus kita buat.
tugas-tugas yang harus kita capai sampai akhir. Itu sebabnya tidak cukup dengan kita berkata aku bisa, tetapi kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Hari ini saya sudah meminta Saudara Freddy untuk membuat kelompok. Mungkin nanti yang di dalam Zoom juga boleh satu kelompok tersendiri secara Zoom. Kita akan berdoa bersama-sama, menggunakan waktu ini untuk kita berdoa. Dalam ibadah kapel hari ini kita akan berdoa supaya di akhir semester, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa semester 1, semester 3 ya, yang masih ada di kampus, mari sungguh-sungguh ini kesempatan bagi kita untuk bersama-sama berdoa. Tapi saudara-saudara yang juga ada di semester yang lain, saudara juga terus diberikan kesempatan. Waktu kita masih panjang, sanggupkah kita menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepada kita sampai akhir? Saya memberi kesempatan nanti kepada saudara-saudara untuk masuk dalam kelompok-kelompok dan kita akan mendoakan beberapa pokok doa yang sudah disiapkan oleh bagian kapel hari ini. Itu sebabnya saudara, sebelum kita akan masuk di dalam doa, mari kita akan naikkan pujian seperti wanita. Kita setia sampai akhir supaya kita sanggup menyelesaikan setiap tugas-tugas kita dengan baik. Amin. Setelah pujian ini nanti saya serahkan kepada Saudara Ferdi untuk memimpin di dalam doa kelompok. Mahasiswa, saya akan membagi kelompok, namun sebelumnya bisa di-share pokok doanya. Sudah terlihat? Ya, berikut
Eh, Pembagian kelompok akan dibagi, ada pokok 10 doa, setiap kelompok ada 10 anggota. Jadi dan diharapkan untuk pembagian kelompok ini setiap angkatan nyampur, mix. Jadi dari angkatan 20, 21 dan 23 bisa bercampur. Pokoknya anggotanya 10 dan untuk para dosen bisa masuk di setiap kelompok yang mahasiswa bentuk sendiri dan bisa dipilih sendiri-sendiri, pokoknya 10. Dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Eko kembali. Ya, berikut silakan berdoa. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah terlibat di dalam doa bersama pada saat ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kapel pada saat ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong. Setiap kali kita berdoa, kita akan mendapatkan makna yang baru. Setiap kali kita berdoa, pasti ada kekuatan baru yang kita peroleh. Dan kita yakin bahwa doa mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang mampu mengubah keraguan menjadi keyakinan, serta mengubah putus asa menjadi harapan dalam kehidupan kita. Mari kita berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kita mau mengandalkan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika kami boleh membawa setiap pergumulan persoalan hidup kami di dalam doa. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami, ada pribadi yang sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan baru hari lepas hari. Dan hari ini Tuhan, kami boleh menyerahkan sepenuhnya setiap persoalan pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Persoalan-persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, kami taruh di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh berjalan menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga teringat Tuhan untuk tanggal 1 Desember di mana kami akan merayakan Natal bersama dalam keluarga besar Civitas Akademi STT Baptis Indonesia. Tuhan berkati sekaligus dengan kapel pengutusan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh merasakan kekuatan baru untuk kami berangkat menuju ke pelayanan masing-masing dalam liburan di semester ini. Dan kami boleh bertemu kembali nantinya di semester yang akan datang dengan semangat yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh doa kami dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, ibadah kapel telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.